Salam sama saudara dan saudari terkasih, salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam renungan Lentera Jiwa, dan dalam renungan Lentera Jiwa kali ini, saya sekali lagi mengajak kita semua untuk merenungkan bersama satu kisah haru adik kandung Paus Fransiskus, Maria Elena Bergoglio. Sama saudara dan saudari terkasih, ketika George Mario Bergoglio terpilih sebagai Paus Fransiskus pada tahun 2013, dunia tercengang. Tetapi mungkin tak seorang pun lebih tercengang daripada adik perempuannya, Maria Elena Bergoglio. Sebagai satu-satunya saudara kandung yang masih hidup dari paus yang baru terpilih, reaksi Maria Elena sangat personal sekaligus sangat manusiawi. Pada saat konklav, Maria Elena tengah sibuk dengan rutinitas hariannya di Buenos Aires. Ia mengenang, "Saya sedang mencuci piring ketika mendengar Habemus Papam, pengumuman resmi Vatikan tentang terpilihnya paus baru. Habemus Papam berarti kita sudah punya paus baru. Saya duduk di depan televisi dan tidak pernah membayangkan bahwa itu adalah saudara laki-laki saya. Ia telah mengatakan kepada saya sebelum pergi, 'Ciao nena, hablamos a la vuelta.' Sampai jumpa nena. Kita bicara nanti saat aku kembali." Ketika ia melihat saudaranya melangkah ke balkon Basilika Santo Petrus, ia yang diliputi emosi mengenang momen itu dan berkata, "Saya mulai menangis dan tak bisa berhenti. Emosi menguasai saya." Meskipun usianya 12 tahun lebih muda dari kakaknya, perbedaan usia tersebut tidak menghalangi hubungan dekat mereka. Mereka memiliki ikatan kekeluargaan yang kuat, yang terpupuk selama bertahun-tahun. Namun, kenaikan jabatannya menjadi paus membawa dinamika baru. Maria Elena mengakui bahwa ia telah berdoa agar ia tidak terpilih sebagai paus, karena ia memahami tanggung jawab dan perubahan besar yang akan terjadi dalam kehidupan keluarga dan hubungan mereka. Pada tahun-tahun setelah keterpilihannya, Maria Elena tidak menonjolkan diri. Dia lebih memilih untuk tidak muncul di depan publik. Ia melanjutkan hidupnya di Argentina, menghargai kenangan dan percakapan pribadi yang ia lakukan dengan sang kakak. Ketika Paus Fransiskus mulai melaksanakan peran dan tugas globalnya, Maria Elena mendukungnya dari jauh, bangga namun menyadari pengorbanan pribadi yang harus dilakukan kakaknya itu dalam jabatannya. Dalam beberapa tahun terakhir, kesehatan Maria Elena menurun. Sayangnya, karena kesehatannya itu dan terutama karena aturan protokol dan tuntutan kepausan yang sangat ketat, Maria Elena Bergoglio tidak pernah dapat bertemu kembali secara langsung dengan kakak atau saudaranya Paus Fransiskus hingga saudaranya ini meninggal. Keinginan yang tidak terpenuhi untuk sebuah pelukan terakhir dan kehangatan kekeluargaan menggarisbawahi pengorbanan Paus Fransiskus maupun keluarga paling dekatnya. Kisah Maria Elena ini menyegarkan ingatan kita tentang keluarga-keluarga Katolik, keluarga-keluarga kita yang mempersembahkan putra-putrinya kepada gereja dan pelayanan. Keluarga-keluarga yang merelakan kebersamaan, keakraban, dan kehangatan keluarga, mengingat tugas mulia yang ditaruh pada pundak putra-putri tercinta. Kalau Anda melihat suster, kalau Anda melihat bruder, kalau Anda melihat frater, pastor, kalau Anda melihat uskup, kalau Anda melihat pelayan pastoral, berdoalah. Bagi mereka juga bagi keluarga mereka yang sering menanggung rindu dan pilu di rumah. Dan untuk sekarang ini juga, kita diajak untuk berdoa bagi Maria Elena Bergoglio, adik Paus Fransiskus,
supaya dia bisa melewati hari-hari hidupnya dengan penuh sukacita. Dia hanya bisa menemani sang kakak Paus Fransiskus di Vatikan ketika sang kakak sudah meninggal. Tentu ini bukanlah perpisahan yang membawa kesedihan, tapi justru membawa harapan yang baru untuk sepenuhnya menyerahkan diri pada Tuhan dan karya-karya cinta kasih-Nya seperti yang dijalankan atau dihidupi sang kakak Paus Fransiskus selama hidupnya sebagai imam, uskup, kardinal, dan paus, gembala umat Katolik sejagat. Mari sama saudara terkasih, kita belajar untuk hidup saling mendoakan, saling menguatkan, saling meneguhkan. Karena kita tidak bisa berjalan sendiri. Kekuatan doalah yang menguatkan, yang meneguhkan kita. Doalah yang bisa mengubah segalanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.